Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Karomah akan menjelaskan tentang 535 Location of Roads Theorem dan 536 Example. Di sini saya akan menjelaskan 5.3.5 yang mana teorema lokasi akan. Adapun yang misalkan interval I, interval sama dengan interval tertutup A menuju B dan F memetakan I menuju bilangan real menjadi fungsi kontinu pada interval. Jika 0 lebih besar daripada FA dan lebih kecil daripada FB, atau jika 0 lebih kecil daripada FA lebih besar daripada FB. Sedemikian sehingga bilangan C merupakan elemen dari interval tertutup A menuju B dengan FC sama dengan 0. Nah, adapun pembuktiannya kita akan menggunakan metode bisection yang kita asumsikan dengan 0 lebih besar daripada FA dan 0 itu lebih kecil daripada FB. Kita misalkan I1 sama dengan interval tertutup A1 menuju B1 yang mana A1 itu sama dengan A dan B1 sama dengan B dengan P1 sebagai nilai tengah, atau untuk mencari P1 itu kita dapat menggunakan rumus 1/2 dikali A1 tambah B1. Jika FP1 sama dengan 0, maka C didefinisikan sebagai P1. Yang kedua, jika FP1-nya itu tidak sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan, yaitu FP1 lebih besar daripada 0 atau FP1 lebih kecil daripada 0. Jika FP1 lebih besar daripada 0, kita akan mendapatkan bahwa A2 itu didefinisikan sebagai A dan B2 itu didefinisikan sebagai P1. Namun, jika FP1 itu lebih kecil daripada 0, kita akan mendapatkan A2 didefinisikan P1 dan B2 didefinisikan B. Dapat disimpulkan bahwa I2 sama dengan interval tertutup A2 menuju B2, kita memiliki bahwa I2 itu memuat I1 dan FA2 itu lebih kecil daripada 0 dan FB2 itu lebih besar daripada 0. Nah, untuk itu kita dapat seperti yang ada di gambar. Dari A ke B ini merupakan barisan jika FP1 itu sama dengan 0. Nah, di sini ada P1-nya. Namun, jika FP1-nya lebih besar daripada 0, maka A1 itu sama dengan A. Ini dia A2 sama dengan A dan B2-nya itu sama dengan P1. Namun, jika FP1-nya itu lebih kecil daripada 0, maka A2-nya itu sama dengan P1, B2-nya itu sama dengan B. Selanjutnya kita akan menggunakan interval I1 sampai dengan IK dengan menggunakan metode bisection. Nah, kita misalkan IK sama dengan interval tertutup AK menuju BK yang mana AK sama dengan A dan BK sama dengan B dengan PK sebagai nilai tengah, atau PK sama dengan 1/2 AK ditambah BK. Jika FK sama dengan 0, maka C didefinisikan sebagai PK. Yang kedua, jika FPK tidak sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan, yaitu FPK lebih besar daripada 0 atau FPK lebih kecil daripada 0. Nah, jika FPK itu lebih besar daripada 0, kita akan mendapatkan bahwa AK tambah 1 didefinisikan sama dengan A dan BK tambah 1 didefinisikan sebagai PK. Namun, jika FPK lebih kecil daripada 0, kita akan mendapatkan AK tambah 1 sama dengan didefinisikan PK dan BK tambah 1 didefinisikan B. Dapat disimpulkan bahwa IK tambah 1 sama dengan interval tertutup AK tambah 1 menuju BK tambah 1. Kita memiliki bahwa IK tambah 1 memuat IK dan FAK tambah 1 lebih kecil daripada 0 dan FBK tambah 1 itu lebih besar daripada 0. Untuk gambarnya itu sama seperti gambar yang sebelumnya. Nah, selanjutnya
Proses ini diakhiri dengan penetapan lokasi PN. Sedemikian sehingga jika FPN-nya itu sama dengan 0, maka pembuktian kita selesai. Namun, jika FPN-nya itu tidak sama dengan 0, maka tidak berakhir. Kita akan memperoleh suatu barisan nested dari interval-interval tertutup, yaitu pada teorema 252. Yang mana IN merupakan interval tertutup AN menuju BN, dengan N merupakan elemen dari bilangan asli. Kita memiliki bahwa FAN lebih kecil daripada 0 dan FBN lebih besar daripada 0. Karena interval yang kita ditemukan sebelumnya merupakan pengulangan dari metode Bayes section, nah untuk menentukan panjang IN, kita dapat menggunakan rumus BN dikurang AN atau B dikurang A per 2 pangkat N kurang 1. Berdasarkan teorema 252, terdapat bilangan C dalam IN. Untuk semua N merupakan elemen asli dari bilangan asli. Berlaku C lebih besar sama dengan AN, lebih kecil sama dengan BN untuk N elemen bilangan asli. Nah, untuk itu kita akan menggunakan konvergen ke 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya AN menuju dengan C. Hal ini berlaku juga untuk BN. Maka kita akan mendapatkan hasilnya BN menuju C. Sehingga diperoleh limit AN sama dengan C sama dengan limit BN. Sedemikian sehingga F continue di C. Nah, di sini kita akan memiliki limit FAN sama dengan limit FAN sama dengan FC sama dengan limit FBN. Fakta dari awal menjelaskan bahwa FAN itu lebih kecil daripada 0 untuk semua N elemen asli, bilangan asli, berdasarkan sifat limit barisan, limit FAN lebih kecil sama dengan 0. Dan FBN lebih besar daripada 0 untuk semua N elemen asli dari 0. Berdasarkan sifat limit barisan, limit FBN lebih besar sama dengan 0, maka akibatnya adalah dapat disimpulkan bahwa FC itu sama dengan 0. Di sini kita akan terbukti bahwa C merupakan elemen interval tertutup A menuju B dengan FC sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke 5.3.6, yaitu contoh. Di sini contohnya itu ada persamaan fx sama dengan x e pangkat x dikurang 2 sama dengan 0 yang memiliki akar interval tertutup pada 0 menuju 1 dikarenakan f continue di interval dan f0 sama dengan minus 2 kurang dari 0 dan f1 sama dengan e dikurang 2 lebih besar dari 0 seperti yang terlihat di tabel selanjutnya, di mana FPN itu berada di interval. Nah, kolom yang paling kanan merupakan batas atas yang error ketika PN digunakan sebagai perkiraan akar dari C dikarenakan memiliki harga mutlak dari PN kurang C lebih kecil sama dengan 1/2 BN dikurang AN sama dengan 1/2 pangkat N. Kita akan menemukan perkiraan PN dengan error kurang dari 10 pangkat minus 2. Nah, berikut ini merupakan tabel yang kita dapat dari buku analisis barter. Nah, untuk mendapatkan tabel ini kita akan menggunakan perhitungan seperti ini. Nah, jika N-nya sama dengan 1, maka A1-nya itu 0, B1-nya itu 1. Ini didapatkan dari interval awal yang disebutkan di soal tadi. Nah, untuk mencari P1 itu dia kan 1/2 A1 ditambah B1, maka hasilnya 0,5. Sebagaimana yang digambar, jika ini dia gambarnya. Nah, untuk mencari FPN-nya itu, kita kan dimasukkan kembali ke soal yang pertama. Soal yang pertama tadi kan, maka dia akan menjadi F 0,5 sama dengan
0,5 dikali E itu, untuk bilangan E itu kita dapat menentukannya sebagai 2,71. Maka 0,5 dikali 2,71 dipangkat 0,5 dikurang 2, hasilnya akan kita dapatkan minus 1,172. Dengan error 1/2 B1 dikurang A1 sama dengan 0,5. Nah, sesuai dengan tabel, jika N-nya 1 itu AN-nya 0, BN-nya 1, PN-nya 0,5, FPN-nya itu minus 1, dan errornya itu 0,5. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa FPN-nya itu kan negatif. Dia kalau negatif, itu berarti kan dia kurang daripada 0. Maka, untuk mencari N2-nya, kita akan ke sebelah kiri, di antara barisan A1 dan P1. Maka N2-nya itu A2-nya, karena A2 itu kan sama dengan P1 jadinya, makanya dia A2-nya itu 0,5. B2-nya itu kan sama dengan B1, maka B2-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk mencari P2 kita masukkan lagi ke rumus yang awal, yaitu 1/2 A1 ditambah B1, hasilnya 0,75. Begitu juga dia dengan kita masukkan FPN-nya. Maka hasilnya adalah min 0,412 dengan error 0,25. Nah, karena berdasarkan tabel di FPN-nya itu kembali negatif, maka kita akan tahu untuk mencari AN di N3-nya itu, kita akan kembali ke barisan A2 dan sampai P2. Maka di sini jika N-nya 3, A3-nya itu kan sama dengan A3-nya itu kan akan sama dengan P2, yang mana jadi dia 0,75 dan B3-nya itu sama dengan B2, maka dia akan menjadi 1. Nah, untuk mencari P3 kembali ke rumus yang awal dan kita akan mendapatkan 0,75 dengan FP3 yaitu positif 0,099 dengan error 0,125. Nah, karena di sini FPN-nya itu didapatnya positif, maka untuk mencari N4-nya kita akan menggunakan barisan antara A3 sampai dengan P3. Nah, di sini A4-nya itu kan sejajar dengan A3, maka A4 itu sama dengan 0,75. B4 itu kan sejajar dengan P3, maka B4-nya itu sama dengan 0,75. Nah, untuk mencari P4-nya sama dengan yang rumus yang lalu. Begitu juga dengan FP4-nya. Nah, FP4-nya di sini kan kita mendapatkan kembali negatif. Berarti untuk mencari negatif ini kita akan menggunakan barisan dari P4 menuju B4 untuk mencari N5-nya. Nah, untuk error dari N4 itu kita akan mendapatkan hasilnya 0,625. Hal ini berlanjut sampai kita mendapat N7. Kenapa sampai N7? Karena di FPN-nya itu kita akan menemukan error yang sudah melebih dari 10 minus 10 pangkat minus 2. Nah, di tabel kita akan berhenti di N sama dengan 7. Kita memperoleh C memungkinkan P7 sama dengan 0,8515625 dengan error kurang dari 0,0078125. Ini merupakan langkah pertama yang mana error kurang dari 10 pangkat minus 2. Dengan itu kita dapat menyimpulkan bahwa C lebih besar daripada 0,83 dan lebih kecil daripada 0,860. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.